Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Yusuf Rusdi. Alhamdulillah, di video kali ini kita akan bahas lagi berita tentang Zahran Auzan ya. Zahran Auzan ini adalah salah satu dari putra terbaik yang berasal daripada Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Alhamdulillah, prestasi daripada Zahran Auzan ini yang baru-baru ini juara 2 telah mengharumkan, telah membanggakan orang tua, kemudian mengharumkan nama Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dan khususnya Indonesia Raya. Alhamdulillah, kita akan coba sedikit mengulas daripada berita di sini dari tribunmedan.com. Berita dari surat kabar tribunmedan.com. Di sini disebutkan Zahran Auzan adalah seorang bocah 13 tahun asal lingkungan 2 Air Tawar Luar, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, telah membanggakan warga Sumatera Utara, khususnya warga Kabupaten Langkat. Sebab bocah 13 tahun ini menyabet juara 2 musabaqah hafalan Al-Quran atau MHQ di Arab Saudi. Keberhasilannya ini pun membuat kedua orang tuanya, yakni Ayahanda Ismuddin dan Ibunda Aminatun Zahriya, merasa bangga yang tak terhingga. Zahran Auzan merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Jadi Zahran Auzan ini 2 bersaudara. Dia adalah anak yang pertama. Zahran berhasil meraih juara kedua pada musabaqah yang bertajuk King Abdul Aziz International Holy Quran Contest. Acara tersebut berlangsung pada pertengahan September 2022 dan diikuti peserta lebih dari 50 negara. Jadi peserta dari 50 negara lebih tersebut, alhamdulillah, peserta dari Kabupaten Langkat, Ananda Zahran Auzan yang ketika itu memang peserta paling muda, 13 tahun, telah menjuarai musabaqah hafalan Al-Quran atau MHQ internasional di Arab Saudi ya, juara 2. Peserta paling muda umur 13 tahun, sementara peserta-peserta lainnya usia-usia dewasa, 15 tahun, bahkan ada yang 20 tahun seperti itu. Alhamdulillah, Zahran Auzan Allah Ta'ala berikan karunia juara kedua. Saat diwawancarai wartawan, Zahran mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga atas keberhasilan yang telah ia capai. Alhamdulillah, katanya, semua tentunya berkat karunia daripada Allah Ta'ala. Auzan sangat bersyukur sampai ke tanah suci dan alhamdulillah diberikan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar Zahran Auzan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022. Kemudian Auzan melanjutkan, ia pun bercita-cita ke depannya untuk membuat pondok tahfizul Quran. Ia berkeinginan, bercita-cita ingin membangun pesantren tahfizul Quran. Nah, pesantren tahfizul Quran ini adalah yang khusus di situ bagi para penghafal Al-Quran, khusus mengkaji daripada Al-Quran gitu, yang nantinya bisa diikuti banyak orang yang ingin menjadi seperti dirinya. Ini adalah suatu cita-cita atau keinginan yang sangat baik. Setelah ia berhasil menghafal Al-Quran, ia juga akan berniat membuat suatu tempat, suatu pesantren yang nantinya orang-orang akan datang untuk belajar Al-Quran kepada dirinya. Ini luar biasa. Kedepannya insya Allah Auzan ada niat untuk membuat pondok tahfiz, katanya. Doakan semoga niat baik Auzan dapat terlaksanakan, ucap Auzan. Ia pun meminta kepada kawan-kawan yang seumuran dengannya, bahkan yang usianya lebih tua dari dirinya, agar terus menghafal Al-Quran. Ya, pesannya adalah istiqomah bagi para penghafal Al-Quran, jangan putus di tengah jalan. Istiqomah, ya, istiqomah terus, continue untuk menghafal Al-Quran.
Ia melanjutkan, buat kawan-kawan semua tidak rugi menghafal Al-Quran. Semoga tetap istiqomah terus bagi siapa yang menghafal Al-Quran, ujar Auzan. Memang tidak ada ruginya menghafal Al-Quran. Bagaimana bisa kita katakan merugi, sedangkan satu hurufnya akan Allah ganjar dengan 10 kebaikan. Itu baru satu huruf. Bagaimana dengan kita melafalkan Bismillahirrahmanirrahim, sudah berapa huruf? Dikalikan 10 kebaikan. Itu baru bismillah. Kalau kita baca Al-Fatihah, berapa huruf ada di situ? Dikali 10. Itu baru lipat ganda yang paling sedikit. Sementara Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah mampu melipat gandakan ganjaran seseorang sekehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Berapapun Allah mau, bisa Allah lipat gandakan. Kemudian ia melanjutkan, ingat, jangan niat menghafal Al-Quran 30 juz harus selesai. Nah, ini pesan dari Zahran Auzan. Kita jangan berniat, ingat, jangan niat menghafal Al-Quran 30 juz harus selesai ya, artinya ia menyarankan ya semampunya. Nah, kalau mampu 30 juz itu lebih baik. Tapi kalau dia 10 juz istilahnya sudah nggak kuat lagi, itu juga baik juga. Tapi dia niatkan akan menyelesaikan hafalannya. Misalkan 10 juz ternyata dia tidak mampu sampai 30 juz, kemudian Allah takdirkan dia ini dipanggil Allah, nanti di akhirat akan digolongkan atau digabungkan kepada orang-orang yang hafal Al-Quran. Tapi niatkan menghafal satu surah demi surah. Nah, ini trik daripada Zahran Auzan. Supaya apa? Kalau kita gini gambarannya, kalau kita niat mau menghafal 30 juz, nah, keinginan kita harus 30 juz, maka kita membayangkan 30 juz yang tebal segitu tebalnya, maka kita akan mungkin ada, wah sanggup nggak ini, begitu. Tapi kalau dari surah per surah, kalau surah per surah itu kan relatif lebih pendek, lebih sedikit seperti itu. Nah, nanti kalau udah selesai satu surah, kita akan timbul semangat lagi, tambah lagi satu surah gitu. Nanti akan meningkat lagi juz demi juz. Insya Allah jika ini dilakukan terus menerus, insya Allah itu akan mudah, kata Zahran Auzan. Karena menurutnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan sesuai janjinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempermudah bagi siapa yang menghafal Al-Quran dan akan memberikan kemudahan. Nah, ini sering saya ulang, bahwa menghafal Al-Quran itu adalah ada lisensi khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang Al-Quran itu mudah dihafal. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sebagaimana yang dikatakan Zahran Auzan tadi, memang ada lisensi khusus dari Allah, bahwasanya Al-Quran itu walaqad yassarna, telah kami mudahkan, kata Allah, Al-Qur'ana lidzikri. Al-Quran itu untuk diingat, untuk dihafal. Fahal mim muddakir, adakah orang yang mau menghafalnya? Sementara itu, pelaksana tugas atau PLT Bupati Langkat, Haji Syah Afandi dan Kapolres Langkat, AKBP dan Pamungkas Toto menyambut kepulangan dan bersilaturahmi dengan Hafiz Al-Quran asal Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Nah, ketika setelah kembali dari MHQ Musabaqah Hafalan Al-Quran di Arab Saudi tersebut, maka setelah melaksanakan ibadah umrah dan kembali ke Indonesia, Masya Allah, luar biasa sambutan daripada warga khususnya Kabupaten Langkat. Bisa dilihat di berita-berita baik di YouTube ataupun di mana. Momen silaturahmi berlangsung saat Zahran Auzan berada di rumah dinas Bupati Langkat Senin 26 September 2022 pagi lalu. Pelaksana tugas Bupati Langkat mengaku bangga atas prestasi yang diraih Auzan sebagai putra terbaik Langkat. Nah, bayangkan pelaksana tugas Bupati Langkat. Nah, ini siapa beliau kan? Siapanya Zahran Auzan? Nah, orang lain yang istilahnya dari silsilah keluarga itu nggak ada sangkut pautnya itu juga merasa bangga kan gitu. Saya saja bangga luar biasa. Dia anak yang baru umur 13 tahun dah dia menjuarai tingkat internasional. Nah, apalagi ahli keluarganya, lebih-lebih lagi kedua orang tuanya, bagaimana bangganya seperti itu ya. Jadi ini kita, teman-teman sekalian, ini kita jadikan motivasi
anak-anak kita, diri kita ya, yang ingin belajar Al-Quran. Kita jangan memandang hasilnya ya. Jangan memandang hasilnya, oh saya harus menang ketika lomba ini lomba itu, enggak. Tapi kita mau mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan memberikan motivasi bagi diri kita, anak kita, cucu kita, sehingga nantinya akan Allah jadikan sebagai ahli-ahli Al-Quran. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.